Sadarlah nak, jangan tinggalkan Umi. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu ya nak. Umi yang sabar ya Umi. Afifah, Umi harus kuat ngadepin semua cobaan ini. terima kasih Afifah. Umi juga sudah nggak tahu apa yang harus Umi lakukan. Umi sudah berusaha untuk mendonorkan hati Umi, tapi ternyata tidak cocok. Aku ngerti perasaan Umi. Aku juga sedih ngeliat Mas Rehan kayak gini Umi. Jadi kita harus ngedoain buat keselamatannya Mas Rehan, biar cepat sembuh. Iya Afifah, memang yang bisa Umi lakukan sekarang hanyalah berdoa. Umi sudah sepenuhnya tawakal dan semua ikhtiar sudah dicoba. Tapi jika Allah mengizinkan, apapun bisa terjadi di dunia ini. Aku juga selalu berdoa untuk keselamatannya Mas Rehan, Umi. Sampai Mas Rehan benar-benar pulih dari sakitnya. Mas Rehan itu orang yang baik. Aku yakin Allah pasti akan mengirimkan malaikat untuk mendonorkan hatinya buat Mas Rehan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma syifik Rabbanas. Sifi anta syafi la syifaan ila syifauka. Ya yukhadiru saqma. Amin, Rabbil Alamin. Kasihan Umi. Aku bisa ngebayangin gimana hancurnya perasaan Umi ngeliat kondisi Mas Rehan kayak gini sekarang. Itu kan Mas Rino. Mas Rino? Mas? Elis. Ngapain kamu kemari? Mas kemana saja? Aku udah cari-cari Mas kemana-mana. Tapi Mas selalu aja menghindar. Lis. Masa lalu kita itu sudah tinggal kenangan. Kamu jangan ungkit-ungkit lagi. Aku butuh bantuan Mas. Anak kita dalam keadaan sekarat Mas. Butuh mencakupkan hati Mas. Tolong Mas. Ini darah daging Mas. Aku udah mencoba mendonorkan hatiku tapi tidak cocok Mas. Satu-satunya hanya Mas. Hanya Mas yang bisa menolong Rehan. Kenapa Mas diam aja? Kenapa Mas tidak mau bantu? Ini darah daging Mas sendiri. Saya tidak mau mengambil resiko dengan mendonorkan hati saya. Tolong Mas. Tolong untuk sekali ini aja Mas. Selama ini aku udah gak pernah nuntut apa-apa sama Mas. Ini demi anak kita Rehan Mas. Aku mohon tolong Mas, tolong. Cuma dia yang aku punya sekarang. Lis, tolong kamu mengerti. Saya kan sudah bilang, masa lalu kita itu tinggal kenangan. Saya tidak bisa. Aku tidak mau terlibat dalam masalah ini. Baik Mas. Kalau Mas tidak mau membantu aku, lihat saja. Aku akan temuin istri Mas dan anak Mas. Aku akan bongkar kebusukan Mas. Lis, apa maksud kamu? Hah? Kamu mau menghancurkan keluargaku? Terserah. Sekarang pilihan ada di tangan Mas sendiri. Kalau Mas tidak mau bantu, akan aku hancurkan keluarga Mas. Oke. Saya akan mendonorkan hati saya. Tapi ada harganya. Baik. Mas minta berapa?
500 juta. Mas, yang benar Mas. Dari mana aku punya uang sebanyak itu? Terserah kamu. Terserah kamu. Kalau kamu tidak mampu, ya lupakan saja donor hati itu. Aku tidak punya pilihan lain. Waktu Rehan tidak banyak, dia harus segera menemukan donor hati yang cocok. Baik, aku akan penuhi permintaan Mas. Sat, Tata minta uang 500 juta. Mau operasi donor hatinya Rehan. 500 juta. Banyak amat teh. Asep nggak mau teh. Masih duit segitu. Banyak itu teh. Biarin aja lah. Rehan mati. Lagian kan kalau Rehan mati kita bisa tenang teh. Kita nggak perlu lagi jaga-jaga rahasia. Ya kan? Asep juga bisa tenang, nggak perlu lagi takut tapi pakalin sama dia, ya kan? Asep! Asep benar-benar tidak punya hati. Tega pisan sama Teteh. Kalaupun Asep marah sama Rehan, paling tidak Asep hargai Teteh sebagai kakak. Asep nggak peduli teh. Asep nggak mau ngasih duit segitu. Bagus. Kalau Asep tidak mau kasih, bongkar semua ini. Kalau Rehan kan anak Asep. Kasih tahu aja. Kasih tahu aja sama Marwah. Asep juga nggak peduli. Asep nggak takut teh. Nggak takut. Tolong! Gak takut sama Teteh? Asep tidak takut sama Teteh? Iya? Bu, sebaiknya Ibu pergi dari sini. Berani-beraninya kamu ngusir saya. Kamu belum tahu siapa saya. Saya nggak perlu tahu siapa Ibu. Sebaiknya Ibu pergi sekarang juga. Gimana caranya bisa dapetin uang 500 juta? Rehan harus segera dioperasi. Aku harus temuin Marwah. Dia pasti mau mengeluarkan uang itu. Marwah? Teh. Kebetulan ketemu Marwah di sini. Iya. Teteh ada perlu. Ada yang mau Teteh bicarakan. Tapi teh, saya mau sholat dulu ya, mau doain Rehan. Aduh, kumaha sih? Ya teh penting pisan. Tapi kita sholat aja dulu. Teteh udah sholat belum? Kita berjamaah ya. Habis itu baru kita bicara. Kelamaan. Ih, mana teh kumaha? Ya teh penting soal donor hatinya si Rehan. Emangnya kenapa? Abah berubah pikiran? Udah, lupain aja si Asep. Si Asep tidak mau mendonorkan hatinya untuk si Rehan. Abah tuh keras banget ya hatinya. Tidak benar sih dia ngeliat Rehan tersiksa sama penyakitnya. Ulah melok itu. Teteh udah ketemu sama orang yang mau mendonorkan hatinya. Yang benar teh. Ya bener lah. Tapi orang itu minta bayaran 500 juta. 500 juta? Iya. Tadi teteh udah ketemu sama si Asep. Tapi Asep tidak mau kasih uangnya. Ya udah, biar aku yang bayarin ya. Syukurlah kalau kamu bayarin. Iya, tapi teh, saya mau ketemu orangnya dulu ya. Nanti Umi siapin aja uangnya, sama teteh dijemput orangnya, ya? Iya teh, makasih ya teh. Alhamdulillah. Umi ngapain bawa tas gede? Jangan-jangan dia mau bayar donor hati itu. Wah, ini nggak boleh. Aku harus cegah. Rehan nggak boleh sembuh.
Pak, bagaimana sih? Jalan ngeliat lah nih kalau gerobak jatuh gimana? Tadi kan nggak ada gerobak tuh, nggak ada gerobak Ya makanya jalan ngeliat dong. Udah usah. Ya nggak bisa kayak begitu, awas-awas aja. Ini kalau gerobaknya tumbah gimana nih? Dagangan saya habis urusannya. Enggak, bukan kamu. Aduh, awas dong ya. Kamu gimana? Nggak bisa kayak begitu. Udah pokoknya ganti rugi dulu nih. Alah, ganti rugi bagaimana? Ini kalau kaca pecah gimana? Halo, polisi! Polisi nih! Polisi! Urusan sama kamu polisi. Polisi! Main polisi main kabur-kabur aja. Apalagi ya? Ya ganti rugi Nanti dulu, nggak bisa. polisi nih, Pak, nih mau memeras. Dia manggil polisi. Memeras.